Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Iksan di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang Pak Iksan di ruang supervisi kita. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi. Nanti juga Pak Iksan akan melakukan coaching dengan Pak Endro. Di sini kita akan membantu mengembangkan kompetensi Pak Iksan. Tapi sebelumnya untuk mengawali, jika boleh saya bertanya, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak kira-kira? Ya, selamat siang Pak. Untuk Baik. coaching kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang komunikasi dan utamanya meningkatkan cara saya berkomunikasi. Yang kedua itu meningkatkan bagaimana cara menjadi pendengar yang baik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach. Baik. Jadi mungkin akan saya ulangi. Jadi yang terpenting yang harus saya diperhatikan adalah bagaimana cara Bapak berkomunikasi dan juga bagaimana cara Bapak bersikap dalam mendengarkan. Seperti itu Pak. Tapi untuk tahu lebih rinci, bagian mana yang nanti Bapak ingin saya untuk amati, Pak? Di bagian, kalau dari Aluterta itu Pak, di bagian I-nya, di bagian identifikasi masalah, bagaimana cara saya menggali potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Baik. Saya mendengar tadi Bapak menyebutkan soal Tirta. Jadi saya simpulkan bahwa Bapak juga sudah memahami banyak soal bagaimana coaching berjalan. Iya. Jadi bagaimana untuk sekarang Pak? Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Jadi kegiatan kita ini bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, kemampuan dalam menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach ini, saya sudah beberapa kali berlatih, cuman kadang-kadang itu tidak mampu maksimal untuk mengeluarkan potensi yang ada dari coach. Mungkin pertanyaan berbobot yang saya sampaikan itu redaksinya sulit untuk dipahami oleh coach atau tidak tepat sasaran seperti itu. Baik Pak. Jadi itu juga menjadi konsen untuk kita hari ini. Dan juga jika saya boleh tahu Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini Pak? Untuk harapan saya dari pelaksanaan coaching ini, saya berharap untuk coachingnya, saya berharap beliau dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan solusi dari dia. Saya hanya membimbing dan membantu mengarahkan. Dan kemudian dari saya mampu melatih peran coach dari diri saya, sehingga pada hari-hari berikutnya saya menjadi coach yang lebih baik seperti itu. Baik, jadi harapan Bapak adalah hari ini bisa mengembangkan kompetensi coach dari Pak Iksan sendiri agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak ya? Betul sekali Pak. Oke, selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak Iksan dan Pak Endro melakukan coaching. Sementara saya akan mengamati di sini, anggap saja saya tidak ada. Juga saya akan memberi waktu sebebas mungkin kepada Bapak Iksan dan Bapak Endro. Saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melakukan sesi coaching dengan Bapak Endro Sanjoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak? Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Sangat semangat Bapak. Iya, memasuki aktivitas sekolah tentu sibuk sekali, terutama di akhir pekan ini tidak sempat lagi untuk liburan sepertinya Bapak Endro. Apa saja kegiatan hari ini Pak? Benar. Kegiatan kita hari ini selesai
daripada kegiatan MPLS, mengingat PPDB yang telah berjalan dalam beberapa hari ini, dan insya Allah di hari Senin kita mulai pembelajaran dengan minggu efektif dengan proses belajar mengajar yang lebih baik. Baik, hari ini untuk pertemuan sesi ini, apa permasalahan Pak Hendra yang akan kita bahas? Oh begini Bapak, ada sedikit sebagian kecil dari pembelajaran yang saya ampu, yaitu permainan. Dalam permainan itu yang dibahas pada hal ini yaitu permainan sepak bola, di mana sebagian kecil itu siswa perempuan kurang meminati daripada permainan sepak bola. Lain halnya peserta didik yang laki-laki sangat semangat dalam menjalankan proses permainan sepak bola ketika pembelajaran dan ketika bermain di lapangan. Oke, jadi sebagai guru olahraga, Bapak ingin siswi perempuan yang ada di sekolah Bapak itu aktif juga dalam permainan sepak bola seperti itu, Pak ya? Siap, hadir seutuhnya. Ya, hadir seutuhnya. Kalau dari pembelajaran sehari-hari ini, Pak, kita lihat langkah-langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk menanggulangi masalah ini? Baiklah Bapak, dalam hal ini saya sempat mengobservasi daripada sebagian kecil siswa perempuan tersebut, yang mana notabene-nya mereka tidak menyenangi daripada pembelajaran permainan sepak bola. Kita gali, kenapa sih mereka kurang minat dalam permainan sepak bola? Dapatlah kita masalah dan dapat juga kita simpulkan bahwasanya mereka ketika bermain bola itu seharusnya dimainkan dengan 11 pemain. Ini enggak, Wak. Ada yang bisa dibawa sendiri, ada yang bisa dibawa sendiri. Jadi anak-anak yang lain itu merasa mereka tidak tergabung di dalam lapangan tersebut, tidak dibagi ketika passing, ketika bermain dalam permainan sepak bola tersebut. Nah ini yang buat mereka ngerasa terisolir dalam permainan, dikucilkan dalam permainan. Padahal teman-teman yang lain menganggap ketika mereka hadir, ya mereka mau main, dan nyatanya ketika di lapangan sebagian dari mereka enggan untuk bermain di lapangan. Dikarenakan pembelajaran saya hadir di situ, mengingat saya hadir di situ, jadi niat dan kemauan itu dipaksakan, bukan niat dari mereka sendiri ketika ingin bermain. Oke, permasalahan guru olahraga yang sepertinya tidak dihadapi oleh Bapak Hendro saja, tetapi oleh guru-guru penjas di sekolah lain juga. Sepertinya kalau olahraga di sepak bola tidak disenangi oleh perempuan, tapi lebih lagi seperti itu. Ya, langkah kedepannya ini rencana yang mau Bapak Hendro laksanakan supaya anak-anak perempuan ini lebih tertarik kepada permainan sepak bola, apa saja Pak Hendro yang akan dilakukan? Nah ini Bapak, yang menjadi fokus kita ke depan sebagai guru PJOK, ada langkah-langkah unik yang akan saya terapkan di sini. Mereka harus terlebih dahulu menyukai daripada permainan tersebut. Contoh, kita menampilkan yaitu video atau semacam video pembelajaran dari sosial media ataupun dari link YouTube, di mana di situ ada timnas perempuan yang sedang bermain melawan timnas negara lain. Di sini kan menimbulkan kesemangatan, mampu bermain secara tim, mampu bermain sebagai tim, mampu berkolaborasi dengan teman-temannya. Tidak ada yang tidak diajak untuk bermain, walaupun dia tidak bisa, tetapi kalau dia hadir seutuhnya, bahwasanya mereka bisa ikut bermain. Yang pertama dengan cara menampilkan video sebagai motivasi mereka. Dan yang kedua, saya melakukan pendekatan kepada mereka pribadi, menanyakan apa sih, mengapa kok sampai tidak suka dengan pembelajaran permainan sepak bola. Padahal notabene olahraga yang namanya sepak bola itu olahraga teratas yang diminati oleh warga Indonesia. Di sini akan saya berikan motivasi sebagai pemacu semangat daripada anak-anak, di mana membuat permainan-permainan kecil sehingga mereka
bisa memainkan bola tersebut dengan senang, dengan nyaman, dengan membuat regu laki-laki tersendiri, regu perempuan tersendiri, dan nantinya baru kita akan gabungkan. Jadi biar kelihatan kompak dalam satu kelas, Bapak. Sungguh luar biasa sekali, itu ide yang sangat brilian saya rasa, Hendro, untuk perencanaan kedepannya supaya anak-anak perempuan di sekolah Bapak itu menyukai sepak bola. Siap laksanakan, Bapak. Semoga dengan ide-ide Bapak itu dapat terlaksana dan tentunya mendapat persetujuan dan dukungan dari rekan sejawat Bapak Hendro. Nah, untuk berikutnya saya tunggu bagaimana hasilnya Pak Hendro. Ya. Berikutnya bagaimana perkembangannya, dan sama-sama kita berdoa supaya anak-anak di tempat Hendro dapat menyukai sepak bola, terutama yang perempuannya. Kita cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Pak Iksan, kembali lagi pada saya. Barusan saja Pak Iksan sudah melakukan coaching dengan Pak Hendro. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak Iksan menilai performa dalam kompetensi tadi, Pak? Saya rasa kompetensi yang sudah saya lakukan tadi itu bernilai cukup, Pak. Masih ada rasa belum puas karena saya belum bisa menggali lebih lagi potensi yang dimiliki oleh si coach, sehingga seharusnya tidak hanya 1-2 solusi tetapi banyak solusi dari satu permasalahan tersebut, sehingga si coach itu bisa memilih plan A, plan B, dan plan C, dan memilih mana yang terbaik yang akan dilakukan. Seperti itu, Pak. Baik Pak, jadi kesimpulannya adalah Bapak merasa kurang puas terhadap performa Bapak barusan. Padahal bagus loh Pak, saya melihatnya seperti itu. Tapi saya penasaran, dalam garis besarnya apa yang membuat Bapak kurang puas terhadap penilaian dari kegiatan tadi, Pak? Ya, saya belum bisa menggali begitu banyak rencana yang seharusnya bisa dilakukan oleh si coach ini, sehingga tidak hanya menonton pada 1 atau 2 plan, tetapi lebih dari 3 plan, sehingga apabila satu plan itu belum berhasil, maka bisa menggunakan rencana B, rencana C, dan berikutnya seperti itu, sehingga memperoleh formula yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Ya, silakan, Pak. Jadi dalam catatan saya, menurut saya itu tahapan yang Bapak lakukan itu sudah sangat jelas. Langkah-langkahnya pun sudah terlihat sangat-sangat nyata. Menurut saya, bagaimana cara Bapak melakukan coaching terhadap coach, yaitu Pak Hendro tadi. Juga dalam mendengarkan, saya merasakan keseriusan di situ, Pak. Juga itu sangat penting menurut saya, karena coach siapapun itu, mungkin termasuk Pak Hendro, juga akan sangat merasa dihormati dan sangat merasa senang jika coachnya mendengarkan dengan baik. Seperti itu, Pak. Menurut Bapak, dalam penilaian saya tadi, bagaimana pendapat Bapak mendengarnya? Ya, saya rasa itu sudah sesuai, Pak. Mungkin untuk kedepannya sama-sama saya akan belajar untuk meningkatkannya lagi, dan penilaian Bapak sudah baik. Untuk kedepannya saya ingin lebih baik lagi seperti itu. Untuk diri saya sendiri. Baik, jadi dalam catatan saya tadi, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa sebenarnya kurangnya, walaupun tidak terlalu signifikan kurangnya, Pak, jadi agak kurang menggali dalam percakapan, seperti Bapak bisa menggali suasana yang terjadi di sana, mood yang terjadi di sana, atau siapa saja yang terlibat, seperti itu, Pak. Lebih menggali ke bagaimana
orang-orang di sana merasakan pada saat hal itu terjadi seperti itu, Pak. Tapi overall semuanya sudah bagus menurut saya, Pak. Juga seperti itu, Pak. Juga saya menantikan. Jadi Bapak sudah mendengar catatan saya dan juga catatan baik dan mungkin ada catatan sedikit. Apa langkah Bapak untuk melanjutkan kompetensi dari hal ini, Pak? Tentu saja saya lebih banyak berlatih dengan melakukan coaching kepada rekan sejawat sehingga bisa meningkatkan kompetensi coach pada diri saya seperti itu. Baik. Jadi saya harap juga Bapak akan terus berlatih juga, Pak. Karena menurut saya juga penting untuk berlatih. Mungkin kepada rekan sejawat, mungkin langsung penerapan juga tidak masalah, Pak, sebenarnya, karena sembari kita melatih seperti itu, Pak. Dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area-area yang menurut Bapak ada catatan tadi, Pak? Ya, tentu saja kita lebih fokus untuk diri saya itu pada bagian identifikasi, Pak ya. Identifikasi masalah itu lebih saya fokuskan di situ. Nah, kedepannya saya berusaha bagaimana cara lebih dalam lagi untuk menggali potensi yang dimiliki oleh si coach ini dengan cara mendalami karakter pribadinya dulu, seperti itu. Baik, Sudah Pak. tahu karakter pribadinya, mungkin kita bisa menggali lebih dalam potensi yang dimilikinya. Baik, saya setuju dengan Pak Iksan. Saya kagum bagaimana Bapak Iksan sangat cepat merefleksi diri sendiri seperti itu, Pak. Itu sangat menjadi contoh bagi saya juga. Tapi apakah terbayang sudah dengan Bapak tindak lanjut daripada kompetensi ini atau melanjutkan dari performa Bapak ini? Mungkin Bapak akan menerapkannya di mana? Mungkin sudah terbayang atau dengan siapa mungkin, Pak? Yang jelas untuk jarak dekat ini saya akan menerapkannya ke rekan sejawat atau guru yang ada di sekolah saya, karena saya lebih tahu karakter mereka, sudah berkumpul bertahun-tahun, sehingga dari situlah kemungkinan besar kemampuan menggali saya mampu berkembang. Baik Pak. Oke. Jadi itu tadi saya sudah menyampaikan tadi catatan, yaitu catatan saya juga Bapak menjelaskan bagaimana Bapak juga mengalami keraguan-keraguan juga dalam kegiatan tadi. Tapi semuanya menurut saya sudah bagus. Untuk penutup, Pak, boleh terakhir boleh saya minta Bapak untuk merefleksi kegiatan kita hari ini, mungkin dimulai dengan apa yang Bapak dapat, mungkin seperti itu, Pak. Jelas untuk kegiatan hari ini saya sangat merasa senang sekali karena sudah melakukan sesi supervisi ini dan sesi coaching. Kemudian yang saya dapatkan adalah penting bagi kita untuk terus merefleksi diri dan mengembangkan kompetensi, kemudian lebih banyak lagi belajar, berlatih, karena itu akan sangat membantu untuk kemampuan atau kompetensi coaching pada diri kita. Baik, terima kasih Pak Iksan. Sesi supervisor kita hari ini sudah selesai, Pak. Jadi saya juga pribadi mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Juga saya mohon ampun kepada Allah. Pada Pak Indro juga saya minta maaf. Apakah ada catatan lain, Pak Iksan? Saya rasa cukup untuk hari ini, Pak. Baik, saya akhiri Pak Iksan, Pak Indro, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.